Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apa Bican. kabar Bang Dula? Sandiwara dunia makin lucu saja ini Bang Dula. Ada Iya, iya, iya. cerita safe house yang disewa oleh tokoh yang cukup dikenal ya, itu Alexis yang punya dulu ya. Ada cerita tentang jabatan hanya punya Allah. Ini juga menjadi masalah ketika MK mempermasalahkan laporan yang begitu bertubi-tubi pada satu orang. Dan juga yang terakhir adalah masalah PDIP yang lagi uring-uringan sama kadernya sendiri. Nampaknya nggak mau balikin KTA, nanti kan lebih baik mau dipecat. Kalau dipecat kan kata orang saya akan dipecat. Lain itu, kata macam playing victim lah katanya. Dan terakhir tentu saja saya juga minta komentar Bang Dullah terhadap bumi yang sedang berguncang di dunia terasa di akhirat. Palestina dengan mendekati 10.000 syahid di sana. Silakan Bang Dullah, kita awali dari kisah apa yang awal tadi, Bang. Fadal. Ya, baik. Para pendengar Radio Rasyid, insyaallah dirahmati Allah Ta'ala pada Jumat pagi ini. Kalau kita bicara tentang rest house atau safe house dari Firly Bahuri. Saudara Ketua KPAK Firly Bahuri, maka saya mau ilustrasi bahwa rumah Firly ke KPK dengan rumah saya dari Depok ke KPK, saya lebih jauh. Saya lebih jauh karena 30 kilo lebih, hampir 40 kilo. Saya kemudian berangkat jam 5 pagi sampai di kantor jam 7 kurang seperempat. Tapi dan saya nyetir sendiri. Tapi jujur bahwa 6 bulan saya bertahan, sudah itu saya harus kos. Saya kos di belakang penjara Salemba, satu kamar kecil, itu kemudian tempat tidur kecil, cuma lemari plastik, kemudian satu kursi, satu meja, itu saja. Sehingga kalau misalnya istri saya datang dari Kuala Lumpur, ya di situ. Anak saya ketika kuliah di ITB datang bertiga di situ, ya 2 di bawah, saya di atas kursi, karena tempat tidur kecil. Akhirnya kemudian istri bilang, ya kontrak rumah saja. Maka kemudian saya kontrak rumah dekat Tebet di belakang Masjid Al-Barakah. Tebet itu rumahnya itu di Gang Senggol. Gang Senggol artinya bahwa kalau 2 orang berjalan bersenggolan seperti itu. Sebab sudah dalam. Sehingga mobil saya itu parkir di pekarangan masjid seperti itu. Itu sampai selesai 8 tahun itu. Artinya bahwa kalau soal jarak saya lebih jauh. Tapi itu amanah, di mana tanggung jawab untuk apapun itu risiko kita ambil. Nah sekarang persoalannya adalah rest house atau safe house, apalah istilahnya itu, yang itu kemudian dengan puluhan juta satu bulan, ratusan juta satu tahun. Maka pertanyaannya adalah gaji Firly satu bulan berapa? Kalau dulu waktu saya masih aktif itu kan gaji pimpinan KPK itu 40 lebih sampai 50 juta lah seperti itu. Itu belum potong pajak. Nah, jadi kalau sekarang mungkin 60 barangkali seperti itu. Nah itu kalau 60 sementara sewa rumah itu satu bulan 50 juta, dari mana itu uang seperti itu. Nah itu satu. Yang kedua, kalau misalnya itu dia sewa sendiri, berarti dia punya utang. Dia punya utang, maka kemudian dalam LHKPN itu harus disebutkan utangnya. Ada berapa, jadi 1 tahun utang sisa seperti itu. Itu harus disebutkan. Tapi dalam LHKPN tidak ada. Berarti dia sudah melakukan penipuan, kebohongan dan seterusnya seperti itu. Nah, masih ingat kasus Rafael di pajak itu, dia juga tidak melaporkan LHKPN-nya sebagian mestinya, maka kemudian dia diproses dari LHKPN itu dan dia tangkap. Jadi berarti bahwa saya sudah ngomong di grup alumni KPK supaya teman-teman Polda itu fokus saja sama gratifikasi. Jadi gratifikasi itu adalah dalam Undang-Undang Pasal 7B huruf besar, ada penerimaan sesuatu oleh PNS dan kaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Jadi kalau misalnya itu disewa atau dibiaya atau punya orang
siapa saja, apakah Alex atau siapa, itu sudah masuk gratifikasi. Jadi itu sudah firm. Jadi Polda Jaya tidak usah terlalu capek-capek karena ada 3 kasus dia ini kan, Firly. Pertama gratifikasi, kedua money laundering, dan ketiga pemerasan. Nah, saya pemerasan dan money laundering itu agak berat. Kalau bisa dapat, tapi itu agak menjelimet seperti itu, apalagi kata Kapolri supervisi kasus Firly ini. Nah, Kapolri itu kan anak buahnya istana, anak buah istana. Nah, sehingga bisa-bisa kenapa dia harus supervisi? Jangan-jangan ada drama Korea nanti di situ seperti itu, sehingga kemudian seakan-akan luar biasa. Tahu-tahu kemudian ya drama Korea selesai seperti itu, tukar guling ke apakah seperti itu. Nah, tapi kalau gratifikasi itu jelas sekali sudah fakta seperti itu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Polda Jaya. Saya berharap bahwa hari ini hari Jumat Keramat, mudah-mudahan sudah ditetapkan tersangka. Kalau ditetapkan tersangka hari ini, maka kemudian harus diawasi oleh masyarakat agar supaya kemudian tidak terjadi manipulasi atau penyalahgunaan jabatan, karena bisa saja ditetapkan tersangka, ditahan barangkali beberapa bulan, kemudian terbitkan SP3, atau kalau tidak terbitkan SP3 dibawa ke Kejaksaan Agung, kemudian Kejaksaan bolak-balik, kemudian Kejaksaan Agung mengatakan tidak cukup alat bukti, tidak cukup fakta, kemudian diberhentikan oleh Kejaksaan Agung. Bisa saja seperti begitu. Nah, jadi yang saya maksudkan tukar guling itu jangan-jangan kemudian itu selesai, lantas kemudian Yassin Limpo mungkin 3 tahun, 4 tahun dipenjarakan, kemudian 1 tahun di dalam itu kemudian bebas. Nah, itu jadi itu cerita drama Korea seperti itu. Nah, itu yang harus diawasi oleh masyarakat. Seperti luar itu. Biasa ya. Jadi itu kasus Firly. Ya, lantas Yang kasus kedua, PDIP ini, masalah Hang Heng Hong di antara Gibran dengan PDIP. Bagaimana, Bang, lihatnya? Jadi saya lihat ini bahwa PDIP ini juga tidak pede, Sebab kalau mereka pede, itu memang percaya diri. Kalau percaya diri, 7 orang menterinya tarik keluar, selesai 7 orang. Tapi ternyata itu tidak kan, jadi seakan-akan bahwa jangan-jangan ini cuma sandiwara juga, drama juga antara istana dengan Teuku Umar, seperti begitu, supaya udahlah, nanti kemudian dilupakan, karena orang Indonesia itu suka lupa seperti itu, dilupakan seperti itu. Nah, satu. Yang kedua, memang aneh kalau misalnya undang-undang pemilu, undang-undang partai politik sudah menetapkan bahwa kalau seseorang misalnya katakanlah saya anggota partai A, tapi kemudian saya jadi caleg partai B, itu otomatis gugur status saya sebagai anggota partai A, seperti itu. Soal mau mengembalikan KTP itu kan cuma soal formalitas dan seterusnya. Tapi undang-undang sudah ditetapkan. Jadi dengan begitu, maka ketika dia sudah menjadi cawapres dari partai lain, kemudian otomatis dia sudah gugur keanggotaannya, kecuali memang partainya itu yang mencalonkan dia, baru itu. Nah, memang Indonesia ini aneh-aneh, betul, luar biasa. Coba ada orang baru terima kartu anggota partai 2 hari, terus langsung jadi ketua umum partai itu. Ini kita cari di galaksi manapun di dunia itu tidak ada itu. Cuma di Indonesia aja seperti itu. Itu luar biasa seperti itu. Nah, sehingga saya lihat bahwa ini mereka saling tarik menarik, saling menyandra. Misalnya kalau PDP tidak menarik 7 orang, maka kemudian apa yang dilakukan? Dan Jokowi bilang, kalau tarik oke, tapi saya akan proses kasus BLBI, saya akan proseskan Harun Masiku. Nah, jadi persoalan pula kan seperti itu. Harun Masiku 3 tahun lebih belum ditahan karena melibatkan ketum dengan sekjen partai besar. Jadi persoalan seperti itu. Atau misalnya kasus BLBI itu dulu kan
Abraham Samad dengan Bambang Widianto dikriminalisasi itu kan karena Abraham Samad keceplos sama pers. Ada ketua umum partai besar yang terlibat BLB akan diproses langsung. 1 pekan atau 2 pekan kemudian dikriminalisasi seperti itu. Nah, jadi ini proses Tandra menyandra ini seperti demikian itu, sehingga artinya PDP ya seperti tidak percaya diri. Kemudian di situ calon presiden sedih bilang, iya kita sedih tapi nggak usah cengeng seperti begitu kan. Jadi lucu juga ini drama PDP seperti itu. Luar biasa. Apalagi drama ini, drama netral itu juga mungkin netral tapi mobil dalam keadaan turunan, saya bilang nyelonong terus. Apa yang terjadi ketika statement ini statement masalah presiden akan netral, Bang Lula? Silakan, Bang. Itu kalau misalnya pertama orang tidak mengerti politik, kedua orang yang betul-betul kalau orang kampung saya blow on banget seperti itu. Ya, artinya begini, ketika Umar Ibn Khattab dalam keadaan sakarat, ditusuk oleh seorang pemuda Yahudi ketika beliau salat, maka kemudian para sahabat itu mengusulkan tunjuk Abdullah, anak beliau, Abdullah untuk menjadi khalifah. Umar menolak, bahkan Umar kemudian membentuk formatur, ada satu riwayat mengatakan 6 orang, kemudian yang riwayat lain mengatakan 7 orang termasuk Abdullah anaknya, tapi dia beritahu Umar, kata bisa ikut hanya untuk memberikan saran, pendapat, tapi tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih. Abdullah Umar. Sehingga akhirnya kemudian 6 orang itu bersidang, merapat, wa amrum syura bainahum, ditetapkanlah Khalifah Utsman bin Affan. Padahal dalam riwayat-riwayat Abdullah itu ada fotokopi Nabi dalam ibadah. Sampai-sampai dikisahkan bahwa di satu tempat Rasulullah pernah salat sunat di atas onta. Abdullah itu datang ke tempat itu kemudian melakukan seperti Nabi lakukan seperti itu. Begitu itu luar biasanya itu. Tapi Umar menolak, tidak boleh seperti itu. Terbalik sekali dengan si Jokowi ini itu. Jadi karena itu saya katakan bahwa Jokowi ini ada salah satu presiden atau satu-satunya presiden yang tidak memahami Pancasila. Kenapa? Karena sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu kemudian diabadikan dalam pasal 29 ayat 1 ayat 2. Ayat 1 berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 negara menjamin setiap penduduk memeluk agama dan melaksanakan ajaran agamanya seperti itu. Berarti seorang Islam melaksanakan ajaran agama Islam, seorang Nasrani melaksanakan ajaran Nasrani dan seterusnya. Sehingga Jokowi kalau dia Islam, dia harus lihat bagaimana ketentuan Quran, bagaimana ketentuan Sunnah Rasul dan kemudian para sahabat. Nah, kata Rasulullah, demi Allah jika Fatimah binti Mat mencuri pasti potong tangannya. Nah, ini anaknya dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun di KPK. Dia kalau dia mau ikut sunnah Nabi, dia perintahkan KPK periksa supaya tidak ada fitnah kepada anak saya. Tapi ternyata KPK diam seribu bahasa karena kasus Firly seperti itu dengan pimpinan KPK seperti itu. Nah, kemudian dalam Al-Baqarah 188, sana Allah mengingatkan bahwa jangan perkara kamu bawa kepada hakim agar supaya kamu bisa ambil makanan atau mengambil makanan atau mengambil harta orang lain seperti itu. Ternyata asbabun nuzul ayat itu menurut Ibnu Abbas bahwa ada seorang laki-laki itu punya utang, tapi kemudian lawan-lawan atau orang-orang di masyarakat Madinah itu tidak punya bukti bahwa laki-laki itu punya utang. Nah, sehingga kemudian laki-laki ini mengajukan kasus itu ke hakim karena dia tahu dia akan dimenangkan karena lawan-lawannya tidak punya bukti seperti itu. Nah, itu maka sebenarnya lahirnya ayat Al-Baqarah 188 itu berkaitan dengan korupsi itu. Nah, kalau seperti demikian maka kita tahu bahwa Jokowi ini punya pemerintahan ini ada hampir 8.000 triliun utang yang tercatat di APBN. Yang tidak tercatat itu antara BUMN dengan swasta kurang lebih 10.000.
Jadi berarti 18.000 18 triliun. triliun. Nah, ini apa namanya, masyarakat merasa tidak punya bukti apa segala macam, tidak bisa berbuat apa-apa, maka kemudian dibawa ke hakim supaya kemudian selesai tanggung jawab mereka. Itulah kemudian Mahkamah Konstitusi diubah menjadi Mahkamah Keluarga. Maka kemudian paman jadi ketua Mahkamah Keluarga, kemudian meloloskan kemenakannya untuk jadi cawapres dengan merubah ketentuan itu. Tadi Padahal yang dibilang jabatan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban dari ketua MK. Apa komentar Bang Dullah? jadi kalau cuma seperti itu, maka saya pernah dikritik oleh teman-teman dulu waktu masih mahasiswa. Saya bilang ya semua ada hikmahnya. Terus kata tema itu ya ayam betelur juga ada hikmahnya, semua ada hikmahnya, semua seperti itu. Jadi kalau misalnya jabatan itu ditetapkan oleh Allah, maka kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan Allah yang memberikan kuasa, Allah yang menarik kuasa, Allah yang memberikan kehormatan, Allah menarik kehormatan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka kalau dia tahu, percaya bahwa itu dari Allah, seharusnya kan dia mengembalikannya. Umar ketika jadi mahkamah hakim, kalau sekarang kita MA lah begitu, Mahkamah Agung, ketika Abu Bakar jadi khalifah, 6 bulan kemudian Umar itu melepaskan jabatan, mengembalikan jabatan. Kata Abu Bakar, kenapa lepaskan jabatan? Wah, saya makan gaji buta. Loh, kenapa? 6 bulan tidak ada laporan kasus apapun dari masyarakat. Jadi saya makan gaji buta, seperti itu. Nah, jadi ini ketua MK ini kan, maaf, bukan persoalan suku, tapi kan beliau berasal dari daerah yang dikenal fanatik agamanya. Tapi sandiwaranya luar biasa. Saya ingat betul sebelum putusan MK terhadap tuntutan Pilpres 2019, itu beliau ngaji dan disiarkan. Dan itu pertama kali dalam sejarah Indonesia ada ketua MK atau anggota MK ngaji kemudian disiarkan untuk menunjukkan bahwa dia pasti orang soleh, sehingga kemudian putusannya benar. Dan ternyata kemudian putusannya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka beliau ada dalam salah satu hadis disebutkan salah satu tanda-tanda kiamat itu adalah orang bangga dengan kejahatan yang mereka lakukan. Jadi dia bangga dengan apa yang dilakukan, sudah diputuskan MK, sudah diputus MK seperti itu. Atau kemudian yang kedua, hadis juga mengatakan bahwa salah satu tanda orang beriman itu adalah punya rasa malu. Nah, dia tidak punya rasa malu, Orang sudah mempersoalkan apa segala macam, seharusnya kan kemudian mengundurkan diri dan seterusnya. Jadi terakhir soal MK ini, ada Raja Goa dulu zaman tahun 1500-an itu punya anak putra mahkota itu kemudian melakukan satu pelanggaran yang menurut syariat Islam harus dihukum mati. Maka kemudian Raja Goa ini perintahkan kepada mahkamah lakukan eksekusi hukum mati. Rakyat itu protes karena Raja Goa ini adil sekali. Sehingga mereka datang kepada raja minta supaya putra mahkota dibebaskan dari itu. Raja tidak mau, tidak bisa seperti itu. Hukum harus dijalankan. Maka mereka datang kepada ratu, istri raja, minta supaya dia merayu suaminya supaya hukuman mati dilaksanakan kepada putra mahkota. Apa jawab istri ratu itu? Kalau kalian cinta kami, raja dengan ratu, bantu kami melaksanakan hukuman itu. Itu Raja Goa. Menegakkan hukum. Nah, jadi kalau Jokowi ada adik iparnya seperti itu, mengerti tentang Islam, dia Pancasilais, sila pertama Pancasila pasal 29 Undang-Undang 45, maka kemudian dia akan selesaikan itu dengan cara yang terhormat, sehingga kemudian bisa menegakkan hukum. Sebagai terakhir, itu yang disebut dengan konflik of interest, baik Jokowi maupun ketua MK. Belum terakhir, Bang. Jadi belum terakhir, mau satu lagi nih, mau tambah cie. Ini urusan kucing yang di rumah Ustadz Abdul Ahad Hamahua nih. Kucing tadi itu macam orang Israel bilang katanya, ini kusangka kucing, ternyata macan di dalam Gaza ini. Apa ini, Bang Dullah? Apa perkembangan di jalur Gaza? Apakah Bang Dullah
juga ikut besok di hari Ahad demo untuk Jadi Palestina. Itu gimana Bang Dula? tadi malam saya ikut rapat tadi malam di hotel di Jakarta itu, di Hotel Nasir, dengan hampir banyak tokoh-tokoh yang hadir. Kemudian saya diminta memberikan pendapat. Maka saya bilang, pertama, kita mendekati persoalan Palestina itu dari 3 perspektif. Perspektif pertama perspektif tauhidiyah, yang kedua perspektif konstitusional, yang ketiga perspektif historis. Perspektif tauhidiyah adalah bahwa Masjid Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam. Begitu Rasulullah hijrah, Isra Mi'raj, terus kemudian perintah sholat, maka kiblat pertama itu adalah Masjid Aqsa. Jadi Masjid Aqsa itu kiblat pertama umat Islam. Jadi pendekatan tauhidiyah seperti itu. Yang kedua pendekatan konstitusional. Dalam alinea pertama Mukadimah sempat disebutkan adalah bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perkeadilan. Jadi presiden sampai rakyat kecil Indonesia itu punya tanggung jawab konstitusional untuk membebaskan Palestina, untuk menyelamatkan Masjid Aqsa, karena itu ditetapkan dalam Undang-Undang 45. Yang ketiga pendekatan historis. Negara yang pertama memberikan pengakuan kepada Indonesia mereka itu ada Palestina, kemudian Arab Saudi, kemudian Mesir, kemudian Rusia, Suria, baru kemudian di luar itu adalah India. Jadi artinya bahwa tanggung jawab historis, kalau kita tahu kita hari ini sudah 77 tahun merdeka, 78 tahun merdeka, kita harus berutang budi kepada masyarakat Palestina. Sehingga itu membebaskan Palestina bukan hanya persoalan kemanusiaan. Di sekarang hampir 10.000 orang meninggal, kemudian syahid, janda, duda, yatim, piatu, dan seterusnya. Maka kemudian saya jadi supaya tidak terulang lagi seperti yang sekarang dan berulang-ulang, maka kemudian saya menyarankan supaya apakah pemerintah Indonesia, apakah OKI atau apa saja, kita sudah punya rumah sakit di Gaza, ya, dibangun oleh masyarakat Indonesia. Nah sekarang saya sarankan supaya apakah Indonesia, apakah OKI atau mana saja membangun instalasi air dan instalasi listrik di dalam Gaza. Kenapa? Karena bagaimanapun hebatnya tentara-tentara di Gaza, tentara-tentara Palestina, tentara-tentara umat Islam, tapi kalau misalnya listriknya dipadamkan, airnya dipadamkan oleh Israel, selesai cerita seperti itu. Jadi oleh karena itu maka fokus agar supaya, karena perang ini masih panjang, maka kemudian harus bantuan itu difokuskan untuk bagaimana membangun instalasi air dan instalasi tenaga listrik, supaya kemudian kalau perang apapun, itu tidak akan terjadi kematian atau sabotase atau pembunuhan secara tidak langsung melalui air dan listrik seperti itu. Nah kemudian disarankan juga nanti mudah-mudahan besok hari Ahad itu insya Allah saya akan datang itu, supaya kemudian donor darah. Donor darah, karena dulu pernah Indonesia, saya lupa tahun berapa itu, pernah kirim darah ke negara, saya lupa di Afrika atau apa begitu. Jadi donor darah pada hari Ahad itu tanggal 5 itu langsung kemudian ambulans, PMI dan seterusnya donor darah bagi mereka yang memenuhi syarat untuk darahnya, kemudian disumbangkan ke sana, sehingga begitu maka bantuannya konkret seperti itu. Jadi membangun instalasi air, membangun instalasi listrik, dan donor darah itu ada langkah yang paling strategis seperti itu. Sebagai penutup, bahwa kata Allah dalam Al-Quran, mereka itu diperintahkan masuk, ya, waktu Musa dengan masuk ke Palestina dijanjikan, tapi mereka tidak mau masuk. Nah, apa itu? Maka kata Allah, mereka akan lalu lalang semundar mandir sana sini selama 40 hari. 40 hari, satu hari menurut Quran itu 1000 tahun manusia. Jadi berarti 40.000 tahun. Israel itu akan mengalami nasib seperti begitu. Nah sehingga begitu maka Al-Quran juga mengatakan mereka tidak akan bisa lagi memiliki
Palestina itu, karena mereka sudah ingkar kepada Allah, maka kemudian itu mereka akan terjadi sebagai orang-orang yang diusir sana sini dan seterusnya. Sehingga salah satu hadis menjelang kiamat itu ada batu, ada kayu, ada pohon mengatakan di sini ada apa namanya orang Yahudi, orang Israel dan seterusnya. Nah, untuk kemudian dibunuh seperti begitu. Nah, jadi itulah barangkali saya sebagai akhir ini, Mas Ihsan, para pemirsa, para pendengar, tolonglah hari Ahad rame-rame ke ke Monas, bawa suami, bawa istri, bawa kakek, bawa nenek, bawa anak, bawa saudara, bawa tetangga, ya bawa apa yang bisa dibawa lah, bawa makanan sendiri, bawa tikar, bawa air sendiri dan seterusnya, supaya menunjukkan bahwa kalau di Eropa sana itu ada sampai ratusan ribu, di Pakistan, di Perancis, di Inggris ratusan ribu, masa Indonesia negara Islam terbesar di dunia ini tidak bisa sampai mencapai jutaan orang seperti itu. Itu Mas Ihsan soal Palestina. Terima kasih. Sampai ketemu hari Ahad subuh di sana, insya Allah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.